Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah saat ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat keberadaan kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hidup kami boleh serahkan di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan luar biasa. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Dengan jelas bahwa prinsip menabur ialah melepaskan benih untuk ditanam. Di sini saya catat, sehingga kelak benih tersebut bertumbuh dan berbuah, sehingga buah dapat dituai. Prinsip tabur tuai dapat berlaku dalam kehidupan kita, yaitu dalam hal memberi. Apa yang kita beri akan kita tuai. Nah, ada dua, yaitu menabur kebaikan menghasilkan kebaikan, menabur kejahatan menghasilkan kejahatan. Bukan hanya berlaku pada tumbuh-tumbuhan atau hewan, tetapi juga kepada kita setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Terkadang hidup kita khawatir dengan kata menabur, karena dunia mengajarkan untuk kita melipat gandakan harta dengan menyimpannya, tetapi berbeda dengan cara Alkitabiah. Nah, ini merupakan tolak belakang, merupakan hal yang tidak berkenan di dalam Alkitab tersebut. Karena apa? Karena ini tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi berbeda dengan cara Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak boleh kekurangan, karena ini adalah awal untuk kita mengalami kelimpahan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, kalau kita percaya akan dunia ini, kita mengikuti arus dunia ini, pasti kita akan tetap berkekurangan. Tetapi kalau kita ikut kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan bertambah berkelimpahan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita bekerja dan berada, tetap kita akan diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Berkat itu mengalir dan melimpah dalam kehidupan kita. Nah, itu nyatanya, bukti nyatanya adalah kita telah diberkati oleh Tuhan sampai saat ini dengan berkat yang luar biasa, berkat yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Nah, dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 sampai 25 dikatakan bahwa ini juga memang menjadi sifat asli manusia. Karena jika maunya hanya memberi dan mendapat, tetapi tidak mau kehilangan atau memberi. Kalau sifat asli manusia berarti tidak mengikuti kebenaran perintah Allah, tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan. Berarti dia melawan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita berpikir secara manusia bahwa semakin kita berhemat untuk diri sendiri dan menerima orang lain, maka kita berkelimpahan. Memang kita juga berkelimpahan secara manusia, tetapi ini merupakan pemikiran dunia, pemikiran manusia yang hanya sementara saja, prinsip dunia. Nah, tetapi kalau kita mengikuti prinsip kerajaan Allah dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, di situ sudah jelas dengan dikatakan bahwa rancangan Allah beda dengan rancangan manusia. Dan jalan Allah itu beda juga dengan jalan manusia. Karena jalan dan rancangan Tuhan itu sangat indah dan terbaik dalam manusia. Kalau manusia, kalau kita lihat banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dengan segala apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu yang ada. Amsal pasal 11 ayat 24 menegaskan bahwa orang yang memberi kepada orang lain akan mendapat kelimpahan.
Nah, ini merupakan suatu jalan yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan, daripada orang yang kikir mengejar kekayaan. Amsal pasal 28 ayat 22. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38, berilah maka kamu akan diberi. Nah, di sini Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 demikian firman Tuhan ini dikatakan berilah maka kamu akan diberi. Berarti kita harus memberi apa yang ada pada kita, harus kita berikan kepada teman kita, saudara kita dengan rela dan kerendahan hati. Maka Tuhan juga akan melepaskan berkat-Nya dengan kerelaan hatinya dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita memberkati orang lain, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat kesehatan, lewat kekuatan, lewat berkat-berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kita. Nah, ini bukti nyatanya Tuhan. Walaupun kita sering tidak mengerti kapan kerjanya Tuhan itu, tetapi saya percaya dan yakin mengajak semua Bapak Ibu yang ada, biarlah kehidupan kita tetap terus percaya kepada Tuhan, agar kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memberi karena ini adalah perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yohanes 15 ayat yang ke-7, tinggallah dan mintalah, tinggallah di dalam aku supaya aku tinggal di dalam engkau, dan mintalah apa yang kamu inginkan dalam setiap kehidupan. Maka Tuhan akan memberi dalam kehidupan kita. Malaki pasal 3 ayat 10, rela memberi. Berarti apa yang ada pada kita orang lain tidak punya, kita harus beri. Apapun resikonya kita harus memberi. Karena saya katakan tadi bahwa kalau kita memberi pasti Tuhan juga akan melepaskan berkat dalam kehidupan kita. Amsal pasal 28 ayat 27, menolong orang lain atau memperhatikan orang lain yang berkekurangan. Nah, ini merupakan suatu wujud kasih dalam kehidupan kita, agar kita saling menolong, saling berbagi, saling berkebutuhan dalam setiap kehidupan kita. Ini merupakan suatu bagian yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, memberi adalah hasil dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam lewat ucapan kita. Kita harus buktikan secara iman kita, kerohanian kita dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini sampai di sini, dan biarlah menjadi kekuatan bagi kita semua dan boleh menguatkan kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat keberadaan kami, dan kami boleh juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami diberkati oleh Tuhan, kami boleh dipelihara oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan kami boleh melakukannya. Dan biarlah Roh Kudus menguatkan setiap hati dan pikiran kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera
Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta